di sesi kedua nanti akan dipimpin oleh Bapak Sekjen kita, Bapak Mufti Hartono Darussalam. Terima kasih dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu jamaah hijrah, jamaah salat subuh, jamaah kubah. Saya minta waktu sekitar 5 menit sebelum kita beranjak ke sarapan. Yang pertama, ibu-ibu sudah cukup paham gak? Karena ibu-ibu banyak diem nih tadi yang disampaikan oleh Ustaz Ruki. Paham gak ibu-ibu kira-kira Bu? Nah saya bertanya nih Bu, ibu-ibu sudah cukup paham? Halo? Bu? Paham? Enggak? Ada yang mau tanya lagi enggak? Enggak ada? Oke. Yang tadi bertanya Pak Desta sama Ustaz Samsul, ini dapat bonus. Saya nggak pernah bercanda. Ini voucher belanja di Superindo. Itu kan rezeki nomplok ya Pak Desta ya. Jadi nggak sengaja tuh bertanya karena sesuatu ternyata dapat hadiah. Ibu ada yang mau bertanya? Kalau pertanyaannya di teras nggak berlaku voucher, tapi kalau bertanya di forum ini, insya Allah ada lah gitu, ada lah. Baik, ibu sebagaimana Masjid Al-Hijrah, namanya juga Al-Hijrah, artinya kita memang lahir di tahun Hijriah, di awal tahun Hijriah. Oleh karena itu insya Allah beberapa program BKM yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Yang pertama, rapat kerja DKM. Nah itu melibatkan dari semua unsur, termasuk mungkin nanti jamaah DKM, apalagi ya kalau bisa ibu-ibu majelis taklim Al-Hijrah, terus kemudian tahsin Al-Hijrah. Nah silakan kita berbaur dan bersinergi untuk program-program kerja Masjid Al-Hijrah di tahun 1444 Hijriah yang akan datang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya dapat ini juga informasi dari Ustaz Samsul, kita akan mengadakan milad, takbir akbar milad Al-Hijrah insya Allah ya. Lagi digodok dulu acaranya seperti apa, tapi insya Allah kita akan mendatangkan mungkin penceramah yang inilah dalam rangka milad dan hijrah. Terus yang ketiga, saya belum dapat info dari ibu, apakah ibu ada rencana untuk mengadakan santunan anak yatim? Ada nggak ibu? Ada ya. Ya, nanti tinggal dikoordinasikan aja. Kalau misalnya ibu kan tahun-tahun lalu juga ibu biasanya berinisiatif untuk mengadakan santunan. Silakan nanti dikondisikan dan diinformasikan. Jadi apa yang bisa kita bantu dari DKM untuk bisa mensukseskan acara tahunan. Kalau bisa sih diistiqomahkan setiap tahun gitu ya untuk acara santunan. Dan alhamdulillah kayak tahun lalu juga kita banyak lah gitu yang kita ibu-ibu sudah kerjakan. Jadi sifatnya DKM hanya membantu. Terus yang keempat, saya ingin menginformasikan sedikit tentang barangkali belum tersampaikan mengenai kegiatan Idul Adha kemarin dari sisi laporan keuangan. Jadi waktu Idul Adha kemarin itu kita terkumpul dana untuk dari infak potong dan sebagainya itu sebesar Rp10.951.000 ya, Rp10.951.000. Sebelumnya sudah saya share juga di grup-grup WA ya. Kemudian pengeluarannya 10.244.500 sehingga ada saldo sebesar 706.500. Nah ternyata belum lama kita mendapatkan informasi dan sudah disetorkan ke DKM ada sisa uang belanja dari ibu-ibu sebesar Rp1.150.000. Jadi terima kasih pada ibu-ibu dan apresiat karena yang kita budgetkan kemarin itu untuk masak-masak 2 juta ternyata hanya kepake Rp850.000.
Jadi uangnya sudah dimasukkan kembali ke kas operasional masjid. Ya, terima kasih ibu-ibu. Karena kemarin saya dengar ibu-ibu bergotong royong nih, ada yang bawa minyak satu, ada yang bawa kecap, bawa beras dan sebagainya. Jadi itu adalah kegotong royongan kita. Kalau saya cek di beberapa masjid mungkin belum tentu ada seperti ini. Dan hanya di Al-Hijrah yang kalau panitia Idul Adha itu hampir 100 orang. Di tempat lain nggak sampai 100, cuma 40 atau 30 gitu. Di Al-Hijrah yang sampai 100 dan kita sangat terbuka dan sangat membuka untuk partisipasi jamaah. Terus yang kelima, dari rangkaian daripada kegiatan Idul Adha, kita sangat membuka kesempatan untuk ibu-ibu maupun bapak-bapak yang akan punya rencana untuk berkurban di tahun yang akan datang, di tahun 1444 Hijriah. Yang ibu-ibu silakan dilanjutkan, mungkin bisa dilanjutkan di program yang ibu-ibu yang sudah ada. Kemarin saya dengar katanya dari BBM udah ada ada beberapa ibu yang mau lanjutin, silakan dilanjutkan. Terus nanti dari bapak-bapak kalau ada yang mau nggak ada akses ke ibu-ibu langsung ya ada di Pak Hakim ya. Jadi mudah-mudahan kita punya kantong-kantong kantong-kantong tabungan kurban, kantong-kantong tabungan kurban, dan bisa dicicil di setiap bulan mau komitmen berapa, terserah diserahkan kepada masing-masing. Mudah-mudahan nanti kalau kemarin kita juga sudah ada informasi atau kerjasama dengan kandang sapi yang ada di Subang, itu ternyata kita bisa invest di situ menjelang Ramadan gitu. Begitu makin yang masalah. Jadi kalau bisa sebelum Ramadan itu kita sudah bisa tag sapi sehingga kita bisa dapatkan harga terbaik yang tapi relatif lebih murah gitu kan ya. Nah ini adalah bagian dari terobosan-terobosan kita untuk bisa memberikan atau mengisi kegiatan-kegiatan yang lebih terstruktur. Mungkin itu aja dan sebagai apresiasi kami kepada kantong-kantong tabungan sapi dari saya ketitipan dari donatur ingin memberikan memberikan apresiasi ya. Mungkin yang pertama kepada Ibu Firliati, enak banget. Ibu Firliati, terus kemudian kepada Pak Agus ya. Pak Agus bagus ada kan? Jadi ada sertifikat yang bagusnya. Pak Heru ada? Pak Heru? Nah, ada ya? Ya, nanti insya Allah ini akan saya sampaikan kepada grupnya Berata Lestari karena setiap tahun mengkoordinir lebih dari 5 orang. Kalau yang saya mengkoordinir atau Pak Hakim yang mengkoordinir mah itu udah biasa, itu kewajiban DKM ya, Ustaz Syamsul yang mengkoordinir. Tapi kalau kantong-kantong di luar istilahnya ya jamaah lah yang berinisiatif, Pak saya ada 5, Pak saya ada 7, Pak saya ada 10, nah itu harus kita apresiasi. Mungkin ini saya langsung aja saya kasihkan langsung kasih ke Mama. Ini bukan KKN ya, tapi memang benar-benar saya ketitipan dari ini aja lah di Lampadu. Nah, ini bukan dalam bentuk uang, tapi apresiasi kita dalam bentuk brosur. Ya, oke, terima kasih. Kalau ada ibu-ibu yang berinisiatif lagi, Pak saya mau ya silakan. Nanti biar bisa rame tahun yang akan datang berkurban. Insya Allah. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatian dan bantuannya selama ini. Dan mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang hijrah jauh lebih baik. Oh ya, satu lagi yang kita ingin sampaikan, insya Allah bulan Oktober ya di acara subuh gabungan FS3D Kota Bekasi
itu kita sekalian mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah penceramahnya Habib Bagir, ya, insya Allah ya, Habib Bagir. Jadi mudah-mudahan kita siapkan infak terbaik, tenaga terbaik untuk bisa mensupport kegiatan yang besar. Demikian, Ustaz Samsul, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-ma'budi bi qudratihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi ni'matihi al-ma'budi bi qudratihi wa safwatihi fis samai wal ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan la nabiyya wa rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr innal qur'ana kana mashhuda. Wa qala fi ayatil ukhra ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat sebelum subuh maka lebih baik daripada dunia, seluruh dunia seisi lebih baik daripada seisi dunia ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kehadirat Allah dalam kesempatan yang mulia ini, di pagi yang mulia ini, di menjelang awal tahun baru Syahrul Haram ini, di bulan Muharram ini, kita diberikan oleh Allah begitu nikmat besar, yaitu nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan yang terpenting bagi kita itu adalah nikmat iman Islam, kemudian panjang umur. Ya, ini adalah nikmat yang wajib disyukuri pada kita ini. Nikmat umur yang singkat, kehidupan kita. Maka oleh karena itu, umur merupakan titipan akhir Allah. Kenapa saya katakan titipan akhir Allah? Kalau nikmat sehat, mungkin kita bisa berusaha untuk menjadi orang sehat. Nikmat rezeki mungkin kita bisa berkasabah, berusaha. Tetapi kalau umur yang diberikan oleh Allah ini adalah nikmat terakhir, sudah susah kita. Kalau Allah panggil nggak ada lagi sudah selesai. Maka alhamdulillah umur kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada siang atau pada menjelang pagi ini, kita syukuri, right? Kita syukuri. Kullu kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lana fidal bahru an qabla tanfal al-bahru walau jinna bi dhikrihi madani. Ditantang Allah dalam surah Al-Kahfi ayat-ayat terakhir ayat 110. Katakanlah walaupun seandainya lautan tidak ada kalimat Rabbi dihitung itu lautan sebagai tinta, midadan li kalimat Rabbi, disuruh menulis kalimat Rabbi di sini artinya nikmat Allah itu. Ya. Nikmat-nikmat Allah disuruh pakai lautan. Midadan li kalimat Rabbi. Lana fidal bahru qabla an talfada kalimat Rabbi. Itu jawaban kedua, jawaban dari ayat selanjutnya di bait yang masih dalam posisi itu. Maka kata Allah ditantang kembali, seandainya pun lautan kau buat sebagai tinta, beda dari kalimat Rabbi, lana fidal bahru qabla an tanfada kalimat Rabbi. Maka nikmat yang kau tulis itu dengan lautan itu tidak akan pernah habis. Maka di situ dikatakan sebelum nikmat Allah itu tertulis semuanya, tintanya sudah habis.
tinta pak lautan diberikan oleh Allah itu. Walau ji'na bimithlihi madada. Kemudian setelah laut itu untuk nikmat Allah kita tulis habis, ditantang lagi dalam surah apa ayat terakhirnya tuh. Bimithlihi madada. Kamu cari dah gantinya itu laut buat tulis nikmat Allah, nggak ketemu. Itu laut habis. Kita mau cari apa lagi selain tinta yang diumpamakan oleh Allah sebagai kalam untuk tinta sebagai laut yang Allah besarkan. Bisa nggak sih kita bayangkan kalau suatu saat kita nanti tadabbur alam ke sebuah pantai, kemudian kita ambil sebatang ranting, kita colokin ke itu air laut, kita tulis nikmat Allah sampai tidak sadar laut itu kering oleh kita. Dengan tinta kita ini kita tulis laut kering, nikmat Allah masih ada, maka tambahkan oleh kamu laut apalagi yang bisa menulis nikmat Allah. Ini luar biasa. Maka pantaslah Allah berfirman, la in ta'azzana la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka pantaslah Allah memberikan gambaran bagi orang yang bersyukur, sekecil apapun syukur yang diberikan, dia nikmat memberikan dia bersyukur, maka Allah akan tambah. Dan kalau apapun jenis syukur yang tidak dinikmati, maka murka Allah akan datang kepada kita. Pantas, ya, pantas karena begitu banyak nikmat ini kita. Tapi terkadang kita adalah lain, ada dua waktu yang dilupakan oleh kita. Kita selalu dalam keadaan lupa. Maka kata Allah disebut wal asri innal insana lafi khusr. Ya. Dari salam salawat kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang mulia ini syafaat Rasulullah hadir di tengah-tengah kita setelah kita tadi membacakan kisah daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, laka syafaat ya Rasulullah, bagimu ya Rasulullah syafaat atas kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak membahas tentang bulan ini, bulan Muharram. Kemudian saya juga tidak membahas perjalanan-perjalanan tentang apa, tapi yang saya ingin bahas pada hari ini sebagaimana kajian termaktub adalah kajian fikih, maka saya tidak memberikan judul baru, tapi kita membahas request. Karena kajian fikih kita ini setelah saya hitung-hitung dari malam itu sudah hampir berjalan ada 2 tahun ya, sejak Asyabul Qahwah mau ulang tahun itu kita sudah berjalan sebelumnya. Berarti sudah cukup lama ini kajian fikih kita, ya. Kajian fikih kita cukup lama karena diambilnya 1 bulan sekali. Maka kalau 2 tahun sudah hampir katakanlah 22 pertemuan. Maka alangkah eloknya bagi kita pada saat kesempatan pagi ini saya merequest saja, merequest apa-apa yang sudah saya sampaikan agar sekiranya kita bisa mengambil kembali atau mengingat kembali apa yang pernah saya sampaikan ini dengan kategori 1 pengamalan. Jadi apakah yang saya sudah sampaikan ini sampai kepada jamaah bisa diamalkan atau masih ada kendala sesuatu hal untuk mengamalkannya karena sesuatu hal. Tanda kutip, satu halnya tanda kutip kami yang lupa begitu. Maka hari ini saya ingin membahas itu kembali. Kita mulai ya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kita mafhum, kita paham bahwa kewajiban sholat bagi muslim itu tidak bisa ditolak. Kewajiban sholat bagi seorang muslim itu tidak sholat. Dari umur 5 tahun sampai 10 tahun sampai baliknya dia, sampai dewasanya dia, sampai sebelum meninggalnya, kewajiban sholat tidak boleh ditinggal. Karena itu adalah perisai kita, maka di dalam melakukan suatu ibadah sholat, kita mengharapkan agar sholat kita itu bisa diterima oleh Allah dengan jalur khusyuk. Khusyuk adalah nomor pertama di dalam kita melaksanakan sholat. Tetapi ada yang lebih utama daripada kekhusyuan adalah kita apa Pak sebelum sholat Pak? Kita ngobrol aja Pak, usah berwudu ya Pak ya? Kita berwudu. Sebagaimana dipermalukan beberapa kajian beberapa bulan yang lalu saya sampaikan itu. Kenapa kok kandungan wudu begitu penting bagi kita orang sholat? Karena orang sholat kalau nggak pakai wudu nggak diterima Pak. Nggak sah. Kalau sudah nggak sah berarti nggak diterima. Kalau kita sudah berwudu seusaha mungkin sesuai dengan kemampuan kita,
ini loh yang saya dapatkan cara wudhunya. Kemudian kita amalkan. Masalah penerimaan bukan jatuh pada diri kita. Ya, tatkala kita sudah melakukan sholat, makin berharap untuk diterima, penerimaannya adalah milik Allah gitu. Tapi syariatnya dulu kita yang jalan. Ya, karena wudhu ini adalah perbuatan yang wajib dilakukan oleh seorang muslim yang hendak sholat. Alhamdulillah kita tinggal di Indonesia ini cukup luas kandungan yang menghantar kita menjadi orang-orang yang berwudhu gitu mas. Apa itu fasilitasnya? Air. Maka alhamdulillah ini bumi yang diberikan oleh Allah di Indonesia ini tidak pernah mengalami separah daripada saudara-saudara kita yang ada di Afrika. Mereka ada orang Islamnya. Karena 40 tahun kering, bayangin aja 40 tahun kering. Otomatis kandungan air tidak ada. Maka hukum syariat wudhu masih harus dipakai di sana dan orang Islam masih menjalankan sholat dengan wudhunya. Alhamdulillah kita di Indonesia ini. Maka di sini saya ingin tekankan kriteria kategori yang ada di dalam pengetahuan kita tentang fikih yang disebut dengan jenis-jenis air itu. Yang pertama adalah kategori air yang disebut dengan karakter air. Ada posisi air. Karakter dan posisi air untuk berwudu itu ditentukan dengan kuantitas air dan kualitas air. Air-air mana sajakah yang bisa dipakai untuk berwudu? Karena kita semuanya memaklumi posisi kita saat ini di Indonesia sangat banyak air, dibangun beberapa ratus masjid, berpotensi di situ air ada. Karena tidak selamanya kita berwudu di masjid, mungkin juga kita berwudu di rumah, maka yang saya sebutkan di sini adalah karakter, posisi, jenis air atas kuantitas dan kualitasnya harus diperhatikan. Insya Allah kalau dijamin sudah, bukan insya Allah, dijamin sudah kalau Masjid Al-Hijrah ini Pak, kita mempunyai beberapa kamar mandi khusus wanita dan pria ini. Insya Allah itu airnya sudah termasuk air yang dikategorikan dalam posisi dan karakter, kuantitas dan kualitasnya dipakai untuk wudhunya sah. Enggak diragukan lagi Pak kalau semua masjid mudah-mudahan seperti itu. Tapi yang menjadi kendala bagaimana kalau masjid juga kekurangan air alias habis. Ini posisi kita. Caranya seperti apa? Tetapkan sholat harus berjalan. Ya Pak. Yang pertama nih Pak, posisi dan karakter air yang boleh dipakai untuk wudhu. Ini ustaz-ustaz semua mudah-mudahan jamaah juga tahu nih, kalau salah dimaafin. Yang pertama adalah sumber mata air. Ini sumur Pak. Masjid kita inilah katanya. Sumber mata air sumur inilah yang sah dan bisa dipakai untuk berwudu. Terus apalagi jenisnya air yang bisa dipakai untuk wudu? Air hujan Pak. Jadi kalau ada hujan itu kita pakai airnya untuk wudu. Ke masjid basah malas, ambil aja wudunya di talangan air. Bolehkah itu? Boleh. Saya tidak bicara kualitas dulu ya, dalam kuantitas dalam air hujan ya Bu nanti. Yang ketiga air embun Ibu pada jamaah sekalian. Kok bisa air embun dipakai untuk berwudu? Bagaimana cara berwudunya? Insya Allah nanti kita akan bahas. Air salju atau disebut dengan ma'us salaj itu boleh dipakai wudu. Caranya seperti apa? Nanti insya Allah kita akan bahas. Air sungai, air laut boleh dipakai untuk berwudu. Jadi kelima kategori air ini yang disebut kualitas dan kuantitas dalam posisi dan karakter boleh dipakai untuk wudu asal memenuhi syarat daripada ketentuan air yang berlaku dalam fikih. Ya. Yang pertama, kalau ibu tidak berwudu di masjid tetapi berwudunya di rumah, maka hari ini kita bahas tentang posisi dan karakter air. Jadi kalau ibu mohon maaf, kemungkinan kebesaran termasuk saya pribadi, kita tidak punya khusus padasan di luar kamar mandi, maka perhatikan para jamaah sekalian oleh Allah, dirahmati Allah, apabila kita berwudu setelah mandi, karena tidak ada lagi padasan yang dipakai untuk berwudu di luar kamar mandi, maka kita berwudu di kamar mandi tidak boleh melakukan pengerasan dalam bacaan niat dan apapun, dalam hati saja. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana posisi air? Kalau ibu di kamar mandi ada air,
kemudian air itu ada keluar, ibu punya bak atau ember yang berada di bawah keran itu, pakai toren nih Pak ya kalau di rumah biasanya. Tatkala ibu dan para jamaah mau berwudu, kita lihat posisinya Pak. Posisi air yang jatuh ke ember, karena posisi ember berarti ada di bawah. Kalau ibu sudah melakukan wudunya, tiba-tiba setengah perjalanan wudu, toren habis, karena kita tidak memakai, ini adalah saya masukkan di sini dan kita pakai tindakan preventif Pak, pencegahannya. Apabila mati ini torennya, otomatisnya juga mati, tidak air keluar, maka posisi umpamanya kaki kiri belum dibasuh, maka ibu dan jamaah sekalian tidak diperkenankan untuk mengambil air yang ada dalam posisi di bawah keran tadi. Artinya tampungan dari air wudu bekas kita. Wah, habis di sebelah kirinya, maka usahakan agar orang ada yang bisa menghidupkan kembali. Walaupun pada posisi wudu tidak boleh diselak sebenarnya, karena ini adalah darurat. Jadi kalau ibu punya ember di bawahnya, listriknya mati, wudu tinggal tanggung, tinggal tangan sebelah kaki belum, jangan diambil itu Pak, air yang ada di dalam bak itu. Nah, ini ada air di bak nih bekas tadi, itu nggak boleh. Tidak bolehnya kenapa? Karena tidak sah. Ini yang disebut dengan posisi air, yang disebut dengan karakter air. Lalu bagaimana cara sahnya? Cara sahnya, jadi kalau ibu mau berwudu, perhatikan airnya. Air yang di bak mandi ini pernah dibuat untuk dilakukan apa? Kalau hanya untuk mencuci tangan, kemudian terpenuhi itu semua dan tidak pakai wudu, dikhawatirkan terjadi tadi seperti tadi, maka dengan gayung. Dengan gayung pun karena posisi bak mungkin seperti ini, adapun ember yang seperti ini, usahakan wudunya yang kita siramkan ke anggota tubuh wudu ini, jangan sampai airnya itu memercik ke dalam ember atau bak tadi. Kenapa begitu? Begini namanya. Karena bertanya gini, air percikan itu kan kecil. Kita wudu maaf ya, wudu berat semua muka. Air percikannya itu jatuh ke dalam bak tadi itu kan kecil. Kenapa air tersebut tidak boleh dipakai untuk wudu? Begini kan. Jadi di dalam pemahamannya gini, kita berwudu dengan air bersih, maka air yang muncrat, air yang keluar dari percikan wudu jatuh ke dalam ember atau bak itu kenapa tidak boleh? Kita membayangkan air percikan itu adalah merupakan zat perwarna selain daripada air yang kita wudu. Anggap seperti itu. Kalau zat perwarna satu kita teteskan ke dalam bak yang sebesar itu, maka akan berubah itu air di dalam bak. Makanya tidak diperkenankan kembali kita memakai air yang mustakmal tadi, air bekas wudu tadi. Itu Pak. Jadi jangan dipakai lagi. Ini air sumber. Yang kedua, air hujan. Kalau Bapak di rumah kita hujan turun, hendak ke masjid, Pak Iskara hendak ke masjid, hujan turun, belum berwudu, wudu di air hujan. Caranya yang afdol, cari kerucukan air hujan yang standar dengan setengah keran berjalannya itu air. Jadi nggak ditalang yang gede begitu, nggak ditalang gede, mutuk tuh air banyak kita wudu. Yang pertama rugi, basah juga kita kan. Jadi cari keluarnya air dari rumah kita, dari atap itu, yang kita pikirkan setengah daripada keran yang dibuka. Kenapa kita begitu? Karena wudu Pak nggak memakai air banyak. Makanya anak-anak dipesan nih, saya lihat kalau wudu kita anak-anak itu, pembelajaran maksudnya, itu keran nggak usah dibuka semua Pak. Setengah keran air itu sudah mengucur. Karena dimakruhkan bagi kita memakai air terlalu besar dalam berwudu. Makruh sifatnya. Makruh apa Pak? Al-makruha apa? Dibenci. Kalau setiap kali kita wudu dibenci, artinya ada peringatan yang sudah diberikan tetapi kita abaikan. Lama-lama kan kalau orang dibenci marah juga. Di PS kan sudah sekali kasih lewat sini, lewat dulu nih, saya benci dia sepakol kan gitu. Seperti itu. Jadi kalau kita nanti ada hujan, yang kedua kategori dan kualitasnya, air hujan cari yang terkecil. Dibantah, nggak ada yang kecil Pak, talang-talang saya besar. Loh, bagaimana caranya kalau talang saya besar semua? Ya pakai ciduk ambil langsung, nggak usah pikirkan cipratan air.
Karena cipratannya itu sudah mengalir, itu usaha untuk berwudu. Ya Pak ya, jadi usahakan ya nggak usah ngayal ngonok lagi kalau berlaksana. Udah diberitahunya begini ya itu saja, nggak usah nggak ada Pak. Rumah saya gede semua, airnya gede semua. Apa udah saya mandi di sini? Nggak usah. Ambil dengan cara bersih. Ya pasti adalah. Kalau mamanya apalagi sebelum zuhur hujan, airnya kan surut, nah itu kita pakai. Gitu. Ya. Yang ketiga itu air embun para jemaah. Jadi air embun yang sekarang ada pagi ini itu bisa dipakai berwudu, khususnya bagi orang-orang yang mungkin kedinginan berwudu dengan air keran itu bisa. Caranya seperti apa? Yang namanya embun bagaimana? Embun itu berproses dari titik ke titik, kemudian terkumpul menyebar di atas daun atau rumput, maka jadilah embun. Berbeda dengan air keran, begitu kita buka keran keluar air. Kalau embun bagaimana caranya, Pak? Inilah kehebatan daripada ulama salafus salaf memberikan keterangan bagaimana cara kita berwudu dengan embun. Jadi yang pertama sama prosesnya itu, idza laqitum shalah taghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa ila aydiyakum wa arjulakum. Sama prosesnya. Cuman yang diwajibkan dalam keadaan air embun itu tidak harus lagi kita mengambil kegiatan sunnah di dalam berwudu. Hanya wajibnya saja muka, tangan, kepala, kaki, itu aja. Nggak usah harus kuping, karena air embun itu sedikit. Caranya seperti apa? Apakah kita harus menunggu titiknya air turun, baru terkumpul di tangan, baru kita wudu? Berapa banyak air embun? Nggak banyak, Pak. Nggak banyak. Jadi caranya adalah kita mengusap bagian air yang ada embunnya atau bagian suatu benda yang berembun, daun talas umpamanya gitu di depan rumah kita, itu ambil dengan kedua tangan kita, dibasuhkan menurut kategori yang 4 tadi. 4 tadi Pak. Jadi 3 kali dalam berwudu. Tidak boleh 2, tidak boleh 1, harus 3, tidak boleh 4 pula. Karena nanti itu disebutnya dengan subujud, kerusakan dalam berwudu. Yang kedua, setelah itu air sudah kita pakai untuk berwudu dalam keadaan kita usap, kan kering nih. Nah, maka untuk meyakinkan ada lagi air, walaupun pada posisi air embun itu sudah kering, kita berpikiran positif kepada Allah dengan tujuan kesahan wudu kita. Itu diusap lagi Bu daunnya. Nggak usah keliling minta-minta di rumah yang ada yang kita hadapi aja. Pakai itu untuk berwudu, bukan untuk menadang. Itu caranya. Jadi masih ada sisanya nih, dikit aja, nggak kering langsung Pak. Pakai itu untuk wudu jamaah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga sudah air embun, yang ketiga air es, air salju. Bagaimana caranya air salju bisa dipakai wudu? Apakah kita harus menunggu datangnya cairnya atau bagaimana? Kalau salju kan biasanya Pak itu turun kayak air es diparut ya. Nah itu boleh Pak, nggak usah harus nunggu lagi bercair. Pakai itu untuk berwudu, pada saat digosok maka dia akan bercair. Usahakan dalam keadaan posisi salju ini kita tidak perlu lagi, bukan tidak perlu maksud saya, kita mengimbangi daripada wudu wajibnya saja dulu. Ya, muka, kepala, tangan, kaki itu saja. Yang sunnah-sunnah nggak usah, karena sangat dingin sekali saja. Ya Pak ya. Terus yang keempat, air laut. Air laut ini Pak udah nggak ada anginnya lagi, udah begitu kita juhur, tadabbur alam, zuhur, mandi di laut, sekali ada jadi wudu, baru salin di kamar mandi. Lebih sama itu Pak, kita wudu di kamar mandi atau di laut setelah kita basah-basahan. Kita basah-basahan nih, di laut sambil wudu, kemudian kita kamar mandi berbilas, kemudian kita berwudu di kamar mandi. Bisa lebih mana Pak abdolnya ini? Lebih abdolnya mana Pak? Abdolnya kita langsung mandi di laut berwudu. Karena posisinya kita tinggal berbilas di kamar mandi dan tidak usah berwudu. Ya, tapi diusahakan banget dalam hukum ini dikatakan kita ini harus hati-hati. Sesuatu hal yang membatalkan wudu maka ibu harus wudu lagi, maka usahakan berhati-hati. Carilah sesuatu hal yang seringan mungkin di dalam kita beribadah, khususnya dalam berwudu. Air laut Pak nggak apa-apa, mau ada bangkai apa itu tetap sah itu Pak. Ya, tidak usah kategorinya, kata udah karakternya nggak ada udah. Posisinya landai, karakternya bagus, jenis-jenisnya sudah wudu saja di laut. Termasuk laut danau itu sudah nggak diragukan lagi. Karena buku fikih mengatakan kesahan dalam kita berwudu itu memenuhi syarat kullatain, 2 pula. 2 pula itu apa? Kita bangun rumah, kita siapkan 1 meter, peser apa betul itu 1 meter ini, 1 meter panjang kali lebar, 1 meter dalam.
Maka kalau posisi air sudah satu pula, satu kali satu, walaupun diketerangkan oleh hadis Nabi sehasta cuma seini, ya, karena kita mencari kesempurnaan dalam berwudu memakai air, maka bikinlah 1 meter panjang, 1 meter lebar, 1 meter dalam. Isi full itu air dengan air hujan atau air apa, maka air itu sah dipakai untuk wudu tanpa harus memakai ciduk. Bapak langsung gebak-gebak di sini. Tahu Pak gebak-gebak maksudnya? Pak Isar, tahu Pak Isar? Wudu langsung Pak Isar gebak-gebak di situ maksudnya wudunya, nggak usah pakai ciduk satu-satu. Itu sah. Bagaimana air yang turun setelah cipratan tadi sesuai dengan pertama saya ceritakan? Bukan tadi mustamal, karena itu memenuhi syarat qulatain. Lebih dari 600 liter air wudhu dipakai, maka tidak ada kata mustamal baginya. Yang mustamal itu adalah air yang tersisa sedikit yang tidak qulatain, ember dan bak. Nggak mungkin kita punya ember 600 liter kecuali toren yang dipakai. Ya Bu ya, itu boleh. Nah, maka posisi air laut adalah karakternya bisa dipakai untuk wudhu tanpa harus melihat posisi dan karakter air. Sungai juga begitu Pak. Anak laut adalah sungai, maka sungai juga airnya bisa dipakai untuk wudhu. Airnya keruh Pak. Nanti di dalam kajian buku fikih insyaallah selanjutnya, itu air Bu, empang, danau, empang buatan itu dikategorikan berbeda-berbeda, kita melihat jenisnya air, ya, berubah-berubahannya itu air. Tapi yang jelas dalam buku fikih penghantar kita pada hari ini adalah air yang tidak bisa dipakai untuk berwudu kalau ada di rumah, itu adalah yang najis, ya, artinya air yang sudah terkena najis, ya Pak ya. Itu yang disebut kelima kategori air dalam posisi air mutlak. Air yang bisa dipakai untuk wudu, air juga itu bisa dipakai untuk keperluan minum, mandi dan lain sebagainya. Jadi airnya air apa? Air mutlak. Itu boleh kelima kategori itu kita pakai untuk wudu. Ya. Yang kedua yaitu air yang suci tetapi tidak mensucikan. Ini disebutnya dalam buku fikih air yang sudah berubah warnanya, mutaghayyir bil ma'i, dia berubah airnya dikarenakan sebab sesuatu. Itulah nanti yang disebut, nanti kita akan bahas tentang empang-empang yang lama ditinggal oleh penghuni, tidak lagi ada ikannya. Ya, jadi yang kedua adalah air yang jenisnya sudah berubah bentuk dari aslinya, seperti aqua boleh buat wudu. Yang tidak boleh adalah lawannya, itu panta. Panta airnya suci, boleh diminum, tetapi tidak boleh untuk berwudu. Nggak ada air Pak di kita nih, di RT 01 udah nggak ada air. Yang ada di Pak Iskan punya panta, Pak Hakim punya panta, Pak Dana punya panta, udah wudu pakai itu, nggak bisa Pak. Ya nggak boleh. Tetap kalau nggak ada air ada syariat yang lain apa Pak? Kita bertayamum, nggak usah memaksakan arus air. Karena air ada yang air benar-benar suci mensucikan seperti air sumber laut yang tadi kita bacakan, ada air yang suci tetapi tidak mensucikan. Maka kategori tidak mensucikan ini berarti air itu sudah al-mughayyar, sudah berubah warnanya. Yang mungkin tadi pantai itu putih, mungkin ada campuran zat apa jadi merah, maka tidak boleh dipakai wudu. Air Sprite, teman-teman dia ada itu, Sprite, Coca-Cola, apalagi banyak banget itu. Ya, di cola banyak jenis-jenis itu dah, termasuk air teh dan air kopi. Ini juga nggak boleh dipakai wudu, walaupun kita ke Belangsak ada air nggak boleh pakai itu. Ya, dipahami nggak Bu ini maksudnya? Dipahami ya? Itu adalah air yang suci tetapi tidak mensucikan. Dan tatkala tidak mensucikan, walaupun Bapak Ibu beli itu 2 galon besar setoran, maka dia tidak bisa merubah kesahannya wudu dan lain-lain sebagainya. Seperti juga untuk dipraktekkan atau kita mandi junub, mandi besar, air tersebut tidak bisa digunakan. Ya, jadi bukan masalah kuantitas dan kualitasnya, karena memang sudah syariatkan air itu dalam mutaghayyir yang sudah berubah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus ini sebagai apresiasi saja gini Pak. Kalau seandainya di rumah kita banget kering, Pak Fahru kan jualan, Pak Isyad jualan dia. Kita beli aqua nih, aqua gede nggak ada aqua sebesar gini. Kita mau wudu nih Pak. Ya, air sebesar gini kita mau wudu nih. Maka cara wudunya Pak,
Ini ada sahabat wudhu. Jadi cara berwudhunya, mana cukup ya air segini. Nah, kalau bicara cukup wudhu segini nggak cukup Pak. Tetapi ada aturan berwudhu di dalam gelas seperti ini. Ya, ini bisa dipakai untuk wudhu Pak. Untuk satu orang ini bisa. Nah, dengan cara kenapa? Karena menggunakan air banyak di dalam wudhu adalah makruh. Maka usahakan setiap air yang kita usapkan di anggota tubuh badan yang berwudhu dari air ini, semuanya tidak habis kering di tangan. Paham nggak maksudnya? Masih ada basah-basah. Maka tambahkan sedikit basah itu untuk membasuh tempat anggota wudhu yang lain. Ya Pak ya? Masih ada sisa mungkin. Bisa saja terjadi. Tapi wudhu menggunakan air segini itu bisa. Ya, itu boleh dan bisa. Caranya nanti insya Allah kalau umum. Ya nanti kita kosongin aja airnya, tapi itu kurang lebih bisa maksud bisa melihat kalau air segini kita tumpahkannya seperti itu. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagai bahasan tentang wudhu sebenarnya gini Pak, ini mohon maaf semuanya. Kalau kita belajar kalau kita ingin belajar buku fikih, sebagaimana ini adalah merupakan fikih itu adalah merupakan sesuatu fadilah amal yang setiap hari berkenaan dengan kita, maka seyogyanya kita ini di dalam kajian itu lebih banyak kita berinteraksi daripada materi. Ini yang terpenting Pak. Jadi kenapa? Karena ketidaksempurnaan saya juga dalam menyampaikan bisa terjadi. Ya kan? Karena lembaga yang kita miliki di sini adalah lembaga dakwah. Tetapi orang-orang kita di luar sini atau setelah sini kan punya dakwah. Mereka punya pedoman, mereka punya pegangan, mereka punya kutipan. Jadi artinya kenapa? Interaksi kita. Interaksi, apa itu interaksi Pak? Kita bertanya, menjawab, menyampaikan. Sekali lagi dengan mohon maaf, karena belum tentu yang saya sampaikan ini memiliki kesempurnaan yang valid tatkala jatuh pada seseorang. Kalau nggak begitu mau itu bodoh begini kan? Ada saja begitu kan? Maka kita interaksi. Karena apa? Karena pentingnya Pak ini fikih. Karena fikih menyangkut keabsahan kita Pak, ibadah. Ibadah. Ya, terutama wudhu deh. Terutama wudhu ini masalah. Karena kalau kita detail wudhu Pak dari mulai kita niat saja, ya kita buka keran aja ada doanya. Allahumma jema'a ala tahurah. Kemudian kita bahas kaki Allahumma fajadaya ala masyikatika. Kuping Allahumma jalla yastamul qolah baita bil masana. Allahumma harim harital jannah. Ya Allahumma syarib wa basyarib minan nar. Allahumma atini kitab bi yamini wa sibbi sabayasir. Allahumma antini kitab bismillah wal mawrizuhri. Kaki, tangan, doanya sesudah wudhu, doa sebelum wudhu, sunnah-sunnahnya banyak sekali. Maka membutuhkan ketelitian di dalam berwudhu. Salah satu anggota urutan tertib dalam wudhu dan rukunnya tidak kepakai, tidak terkena dalam rukun dan tertibnya saja, maka dipastikan di dalam buku fikih itu tidak mendapatkan kesahan di dalam sholat. Jadi apa artinya? Wudunya sah, mudah-mudahan sholatnya sah. Diterima atau diterima tergantung kehusuan. Karena kita mencari kehusuan susah, serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa usaha untuk berkhusyuk, gitu aja udah. Begitu Allahu Akbar, mau keingetan apa kayak biarin. Kan ada itu saya lihat di postingan Ustaz ya. Lebih baik lagi sholat ingat kemana-mana daripada kemana-mana nggak sholat. Itu indah banget itu bahasa itu. Ya Pak ya. Lebih baik sholat ingat apa-apa gitu daripada kemana-mana gitu. Sholat Allahu Akbar ingat kemana-mana daripada kemana-mana nggak sholat. Mantep Pak itu pastinya itu. Kenapa? Karena kita menilai kita ini bukan seorang waliullah yang kemudian tazkiyatun nufus wal qalbu bittaqwa. Kita bukan seorang wali yang dibersihkan hati kita dari sesuatu yang suci banget, nggak bisa. Kita manusia biasa aja. Karena bergaul kita ini kebiasaan, maka ada sesuatu yang diingat dalam sholat. Ya bukan wajar kita berusaha untuk meredam tidak ingat, tapi ingat gitu. Kunci aja kalau ketinggalan, Allahu Akbar. Wah iya, di kantong celana habis kerja, Pak Iskar nggak dibenahi, rupanya hari itu kunci. Orang udah dimaki-maki tuh. Mana udah kalah salahin. Dan kalau sholat keingetan, maka kita berusaha. Paling tidak kita menyempurnakan dulu wudhu deh. Wudhu kita sudah sempurna, dari karena itu wudhu,
Tinggal peraturan sholat dilaksanakan, bagaimana kaidahnya, diterima atau diterima itu urusan Allah. Kita sih mohonnya diterima, tapi karena kita belum khusyuk, kita berusaha untuk khusyuk. Allah juga tahu kan kita nggak khusyuk, berusaha nih hamba untuk khusyuk, ya udah ibadah kita diterima dalam sholat kita. Kan begitu ya Pak ya. Kalau mencari sempurna, Pak Dede paham lah. Kalau mencari seorang sempurna, maka kalian tidak akan menjadi sempurna. Ya kan, tapi berusaha untuk menjadi orang sempurna. Nah, jadi kaidahnya adalah yang pertama, kita perbaiki wudhu kita dulu, ya, wudhu kita dulu. Apalagi anak-anak kita ini sedang belajar sholat di Masjid Al-Hijrah. Mohon maaf Ibu, masjid-masjid lain di sepi-sepi juga kita keliling masjid, Pak. Nggak ada yang seramai Al-Hijrah, Pak. Anak-anaknya maksudnya nggak ada, Pak. Habis sisa sepi masjid-masjid lain. Boleh lah Ibu keliling nanti ke masjid 18 masjid di Jatiluhur. Itu semua sisa sepi Pak, cuma di Al-Hijrah. Subhanallah jam 2 di rumah sampai setengah 3. Jam malam, tahu ngapain itu? Subhanallah. Ini menandakan bahwa ada seberkas hati kecintaan dia dengan masjid. Kita sadarkan dia bahwa dia adalah penerus kita. Jangan ya dinasihati boleh, tapi jangan diomelin. Apalagi menyebut bapak, "Syukur bapak lu, nggak tamparin." Jangan. Ajari saya. Nah ini masjid, usahakan sebisa masjid, maksimalkan hormati masjid dengan cara seperti apa. Kalau dia kita kasih tahu seperti itu kebiasaannya, mudah-mudahan dia akan betah di masjid. Karena itu penerus kita Pak, penerus kita. Ya, penerus kita, penerus semua di jemaah ini. Ya, mudah-mudahan nanti berikan keistiqomahan pada penerus untuk bisa mendidik anak-anak kita menjadi penerus di masjid. Ya Pak ya, perempuan lakinya dia jangan domelin. Kesel banget, nggak pernah khusyuk Pak sholat di masjid sini. Kalau nggak itu bapak dikelilingi pakai panggal. Allah, nggak ada khusyuk deh. Udah yang penting Allahu Akbar kita dah. Ya, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, segala sesuatunya kecil, nggak khusyuk udah, nggak apa-apa dah. Yang penting kita sholat itu. Ya Allah Pak, itu pembelajaran buat kita, tapi nasihat terus kita lakukan ya. Ya Pak ya. Jadi terima kasih. Pada kesempatan malam ini refresh yang pertama tentang wudu. Insya Allah kalau ada umur nanti kita refresh tentang karena berwudu harus sholat, ya karena sholat harus berwudu, nanti kita lakukan wudu dengan pembahasan mengenai tentang sholat, tidak lagi dengan air karakter yang tadi saya berikan. Ya, jadi silahkan kita interaksi aja di bawah jam 6:30 kurang. Ayo interaksi Pak. Jadi sebelum saya tutup, kita nanti interaksi ya, saya tutup dulu ya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya beristighfar kepada Allah, mohon maaf kepada jamaah apabila sesuatu yang saya sampaikan ini sekedar pengetahuan yang saya bisa. Kalau sekiranya nanti ada suatu perbedaan apa yang saya sampaikan di para jamaah, saya khususnya pribadi mohon maaf ya. Kita akan sampaikan, kita akan musyawarahkan, kita cari jalan keluar seperti apa ibadah sebenarnya yang diatur dalam Islam. Jadi bukan menggurui, bukan mengajari, tapi kita sering-sering mengingatkan. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan para jamaah barangkali ingin bertanya di perihal wudu, ya tentang airnya atau tata cara wudunya. Silakan bapak ibu-ibu yang masih ada yang bertanya-tanya. Siapa? Ada? Ya, Ayo Pak Gesta, ayo. Ayo Pak Gesta, biar rame masuk kita kalau untuk obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya kepinginan Ustaz, seandainya kita telah mandi hadas besar, kan kita artinya wudhu itu mensucikan badan kita. Iya. Setelah hadas besar kita udah mandi, kita perlu wudhu nggak? Iya. Seandainya kita mau sholat. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, ada lagi tentang menurut pertanyaannya yang sekaligus nanti jawab. Ada lagi? Ya, bapak ibu-ibu. Banyak. Ibu-ibunya. Ya, Pak Baskur mau tanya. Oh, ini tim suksesnya Pak Isa. Ya, ada pertanyaan saya bertanya dan ini. Nah, untuk wudhu saya bertanya.
Terus ya kan makanya ini perlu diperjelas lagi, mungkin kayak mau basuh, mau ngusap atau itu kan masih perlu diajar lagi. Boleh nggak kita berenang nih, kita berenang kan udah ada air tuh, udah kita gosok-gosok aja udah, gitu ya kan, muka, tangan, kaki gitu, boleh nggak? Kira-kira seperti itu. Kata ini mah mandi sekalian aja udah, sekalian wudhu gitu kan. Sama juga dengan hadas besar. Kalau kita mau mandi menghilangkan hadas besar, nyemplung aja udah ke kolam. Yang 1 kali 1 tadi kan, 1 kali 1 kan udah sah ya. Boleh nggak gitu? Maksudnya kita nyemplung aja, ini gosok-gosok biar hemat air gitu maksudnya, gitu. Ya cuma pertanyaan biar memperjelas saja. Sebenarnya kalau kita untuk ngelakuin itu sih ya nggak juga. Untuk memperjelas saja ketika waktu itu darurat kan kita bisa mengambil alternatif, bukan seperti itu. Ataupun mungkin di pegunungan atau di mana gitu. Itu aja bisa. Silakan kalau memang nggak ada lagi biar langsung dijawab. Ya, maksudnya dijawab Ustaz. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tadi pertanyaan Pakistan, tatkala kita melakukan mandi wajib, apakah setelah mandi wajib kita nggak usah berwudu lagi, gitu ya? Nggak berwudu lagi. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harus mengetahui dulu ada beberapa peraturan di dalam buku fikih yang menyatakan disunahkan bagi orang yang mau melaksanakan mandi junub untuk melakukan yang pertama membaca bismillah di dalam hati, kemudian dia sunnahnya berwudu sebelum mandi wajib, mandi junubnya. Jadi bismillahirrahmanirrahim di kamar mandi kita berwudu, ya berwudu. Apakah kemudian setelah berwudu langsung gabu-gabu? Tidak. Ada cara yang diajarkan. Yang pertama, siramkan air ke kaki kanan sebanyak 3 kali, ke kaki kiri 3 kali, ke atas perut 3 kali, ke muka depan 3 kali. Atau saudara mau ke kanan dulu silahkan, karena kategorinya ini kebebasan tapi menurut aturan. Ke kanan 3 kali itu air, ke kiri, ke atas baru ke depan. Ini sunnahnya, fadilahnya yang diajarkan. Kalau kita melihat runtutannya, Pak Gesa, syarat atau rukunnya itu kan cuma 2, niat sama apa? Meyakinkan air yang kita pakai mandi junub itu sudah jatuh ke seluruh tubuh kulit. Walaupun pada dasarnya mungkin tidak sampai, umpamanya wanita yang rambutnya panjang, dia harus benar-benar basah semua kan? Tapi karena dengan pedoman meyakini air itu sudah mengalir, maka sah sudah mandi junubnya. Setiap anggota yang berlobang, mohon maaf booster kan harus dibasahi. Tiba-tiba kita terlupakan oleh itu. Kita asik aja ngelobangin kulit kuping dengan air itu, cucuran. Lupa perut jadi kudel-kudel, sehingga air itu kan nggak masuk kalau ke dalam perut mata. Karena perut begini kan, jadi air turun ke sini, nggak masuk ke dalam. Kita lupa, maka yakinkan seluruh anggota tubuh sudah tersiram, maka sah daripada mandi junubnya. Karena itu tadi sunnah Pak Gesta, mandi junub sebelumnya harus berwudu. Maka tatkala kita selesai bermandi junub, tidak usah lagi berwudu dengan satu patokan. Yang kita gerakan di dalam membasuh anggota badan mandi junub tidak mengenai sesuatu hal yang membatalkan wudu gitu. Paham kan maksudnya Pak? Masa harus saya jelaskan? Nggak usah ya? Nggak usah. Umpamanya habis wudu kentut, ya batal, ulangi lagi. Itulah yang kecilnya. Yang lainnya tidak boleh menyentuh sesuatu yang di wudu itu batal. Ya paham kan? Wudu lagi di luar. Ya itu Pak Gesta ya. Jadi Pak Gesta tadi kalau mau wudu Pak Gesta baca bismillah seluruhnya wudu. Nah terus Pak Gesta mandi, yakinkan dengan basahan tadi semuanya air itu sudah menyentuh nih, tinggal pembilasan. Pakai sampo nggak bersabun boleh, tetapi tidak boleh dibarengin. Maksudnya dibarengin bagaimana Pak? Begitu air mengucur Bapak pakai sampo, nggak boleh Pak itu. Jangan, alirkan dulu ke seluruh sungai itu, ke seluruh badan air itu, baru ambil sampo dan sabun. Jangan begitu air nawaitul ghusla ditawafil adasil akbar min jamil badan ditolak, air sudah siap tangan sampo langsung, jangan, karena hukumnya
disuruh kita mengalirkan air dulu ke seluruh tubuh. Adapun prosesi pembersihan lebih meyakinkan, silahkan beli sampo dan sabun, tetapi tidak boleh dicampur langsung tatkala air itu turun. Ini masih kan juga, niat dulu. Itu air belum nyampe ke perut kan suruh meratakan dulu kita. Ya, nanti pakai sah, duduk silakan, tapi hati-hati. Ada jangan beberapa hal yang kiranya membatalkan wudhu dalam kita menggosok, maka kalau itu terkena hukumnya batal lagi, batal wudhu. Ya gitu. Nah tadi pertanyaan dari Ananda Ustaz Mansur, mengusap sama membasuh gimana sih Pak? Jadi dalam wudhu itu kita sebutnya di sini dikatakan wamsahu Pak. Ya, jadi dikatakan di sini dalam Al-Qur'an adalah wamsahu biruusikum, membasuh. Wamsah itu kan artinya saha itu bersentuhan ya. Amsa yang sahu yang saha bersentuhan. Maka bersentuhan itu sifatnya, kalau membasuh Pak itu bersifatnya mutawaliyah. Ya Pak ya, mutawaliyah itu apa? Mutawaliyah itu adalah berulang. Beda dengan mengusap. Kalau kita mengusap pipi ada air yang berkeringat jatuh, cukup diusap satu kali sudah. Tapi kalau disebut dalam membasuh, yaitu dalam itu musholatu pamsahu, ya pamsahu maka basuhlah. Maka ucapan basuh di situ kemudian diotentikkan dengan mutawaliyatan fitarati, 3 kali bolak-balik. Ini pentingnya. Jadi bukan berarti membasuh setelah kita, tidak setelah gua nih membasuh, tidak. Harus mutawaliyatan fitarati dalam 3 kali berbalik-balik dengan urutan yang sempurna. Jadi mengusap dengan membasuh itu berbeda. Berbeda ini mana? Berbeda dalam penggunaan di dalam berwudu. Dan jangan setelah berwudu kita itu beristiqbal Pak. Istiqbal itu menepuk tangan dengan kejuara yang dimasukkan agar habis wudu pegel Pak Ustadz Widodo pulang kerja kantor langsung ke masjid, pegel naik motor gini habis wudu. Mau bunyi Pak. Ini nggak boleh Pak. Ya itu dilarang. Ya dilarang beristiqbal. Kita menggunakan tangan memasukkan 2 jari sambil mengetuk-ketukan tangan. Yang boleh adalah bukan istiqbal ya. Istighfarnya boleh, astagfirullah, ya, karena kita harus berdoa sesudah berwudu sebagai sunnah. Terus yang kedua, bagaimana nih kalau kita wudu nyemplung aja ke laut tuh, nggak usah basuh-basuh lagi, ya, nggak usah basuh-basuh lagi. Karena kalimat mamsahu itu kan nggak berlaku. Nah, gitu. Hukum orang yang berjunub apabila dia berjunub di villa yang ada sungainya dan kemudian sungai itu aman, tetapi kemudian dia tidak mendapatkan di villa ada air, maka dia boleh menyemplungkan dirinya ke dalam sungai tersebut. Dia bilang aman ya tadi ya, dalam sungai besar, boleh aman, sekiranya bisa basah. Maka nggak perlu lagi membasuh sesuatu hal, kuping apa nggak usah langsung. Bagaimana dengan berwudu cara seperti itu? Maka wudu yang merupakan hadas kecil saja bisa dilakukan, hadas besar saja bisa dilakukan dengan itu. Maka orang yang berwudu harus melakukan kategori urutan kanan dan kiri mana yang lebih didahulukan. Jadi kesempurnaannya harus diwudu secara benar, bukan berarti nyemplung di kolam renang selesai sudah wudu kecuali junub. Kalau janabah boleh, mandi janabah boleh, nyebur ke sungai atau ke kolam renang, ya namanya orang renang perempuan dan laki karena campur, hasratnya timbul, terjadilah yang disebut dengan nafsunya itu sendiri-sendiri, mandi junub. Daripada dia menanggung beban, nyebur aja ke sungai kayak itu ke kolam. Udah bisa digosok-gosok lagi itu. Ya, jangan menggosok dalam kamar renang kan transparan ya kan langsung sudah itu dasar. Ya itu boleh. Kalau berwudu kan ada urutannya. Jadi usahakanlah kalau berwudu. Ngapain lo? Berwudu nyemplung selesai, jangan lah. Usahakan ada urutannya ya. Kiri kanannya saja tertib namanya gitu. Kiri kanannya mana, berapa kali, 3 kali, ya kan? Itu. Ada lagi udah gitu dong ya? Pertanyaannya. Iya, ya, terima kasih ya. Nanti kalau lebih kurangnya kita akan sama-sama sharing aja. Kita punya ini pondok teras gitu ya, pakai untuk ngobrol ya. Sambil ngopi mana nih? Koman ngopi gitu. Ngopi. Saya nggak bisa ikut itu kalau pagi kan harus pagi itu sarapan harus bubur dulu nih. Ya, hangat langsung kopi dan pelok saya ini. Kelok ke kolab ya. Ini tadi juga asam lambung naik kayaknya jadi kurang maaf. Kalau ada sesuatu kehilangan dan kebodohan itu datang dari saya, ilmu semua yang datang dari Allah. Jadi saya memaafkan. Sekian. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, sangat Mas Uki, jelas, dan mudah-mudahan
jamaah semuanya mengerti dan paham. Tapi kalaupun nanti belum paham, ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan ketik pertanyaan itu dan kirim di nomor di bawah ini. Biasa gitu. Gak apa-apa, nanti kita jawab. Kita bikin aja dah nanti polling jamaah atau nomor khusus mungkin kalau ketik ini begitu ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan nanti kita share ke ustaz-ustaz yang ada di Al-Hijrah. Dan insya Allah bulan depan itu kajian di Ahad kedua, kajian kita belajar ijazah, kita meminta ijazah surat Al-Fatihah, dan insya Allah nanti akan dibimbing oleh guru kita Ustaz Kiai Haji Nasihin SQ. Ya, insya Allah nanti kita akan bersih. Jadi ada beberapa episode tentang baca Al-Fatihah kita ini, biasa kita baca udah betul apa belum sih, gitu loh. Ya, nanti insya Allah dijazahkan oleh guru kita di Ahad kedua, insya Allah. Lalu tinggal sampai dengan selesai. Insya Allah. Terima kasih atas penyampaiannya. Secara selesai, mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang-kurangnya mohon maaf, ada kekurangan itu datang dari Allah, ada kekurangan datang dari Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.